Saya di KPU itu insya Allah mulai ada yang namanya makhluk KPU di kabupaten ini. Tapi ya tidak pernah jerah memang saya. Walaupun ada teman yang mengatakan bahwa tak kapok Pak Jong, enggak, itu saya biarin. Ya mungkin karena saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Bawaslu, masih bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pada edisi ke-82 podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo saat ini, dan ini di bulan Ramadan ya. Kita kedatangan tamu istimewa. Bagi saya istimewa karena beliau ini adalah komisioner KPU Kabupaten Probolinggo yang membidangi bidang hukum, atau nanti apa ya, ini biar dijelaskan sendiri sama beliau. Beliau adalah Bapak Chung Ali Samsuri, Dr. Andes Chung Ali Samsuri. Saya takut salah juga nanti biar disebutkan lagi. Akan berbicara banyak hal dengan beliau, bisa tentang kerjaan beliau, tugas beliau sebagai salah satu pimpinan KPU Kabupaten Probolinggo. Terutama yang terpenting adalah tentang motivasi beliau. Karena beliau ini di samping sebagai seorang pimpinan KPU Kabupaten Probolinggo, beliau ternyata punya profesi khusus sebelum itu. Beliau adalah seorang guru nih. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung bincang dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chung Ali Samsuri. Siap. Betul ya, Dr. Andes Chung Ali Samsuri ya? Ya, Alhamdulillah nggak salah nih sahabat Bawaslu. Pak Chung, masih puasa sampai sekarang ya? Ya, Alhamdulillah. Bahkan sebenarnya Pak Chung ini walaupun di sebelum bulan puasa, hari-hari yang lain seperti berpuasa Pak Chung ya kayaknya ya. Berpuasa sih tidak. Iya, seperti cuman gimana? Kurang hobi makan. Saya dengar makannya cuma 2 kali. Makan cuma 2 sehari kali ya. Dan sama aja dengan puasa. Hanya pindah waktu aja. Pindah waktu. Ya. Kalau bulan puasa sahurnya ada waktunya jam 3:30, 4. Kemudian makan keduanya itu buka puasanya maghrib. Tapi Pak Chung, kalau hari sebelumnya jam berapa makannya ini? Saya berusaha untuk tertib. Itu kalau pagi itu sebelum jam 7, nanti makan keduanya biasanya sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Menjelang maghrib itu. Atau kadang-kadang habis maghrib. Kalau saya pikir-pikir juga itu cara makan yang sehat Pak Chung. Kenapa begitu? Apa memang menerapkan gitu ya? Saya kira tidak, cuma kebetulan saja. Saya biasa seperti itu. Iya. Karena memang kalau makan sebelum jam 7 itu menghindari penyakit mah, ya kan? Dan kalau makan keduanya sebelum maghrib itu menghindari penumpukan kolesterol ya. Karena kalau pas malam makannya, kalau biasa malam itu mengakibatkan kolesterol, penumpukan lemak-lemak. Luar biasa. Kebetulan tapi merupakan salah satu makan yang sehat nih sahabat Bawaslu. Walaupun tidak di bulan puasa seperti berpuasa. Luar biasa, pantesan sehat ya. Nah, ini ya Pak Chung, saya tertarik dengan Pak Chung itu kan setahu saya dulu pernah menjadi seorang pengajar, kemudian sekarang menjadi salah satu pimpinan di KPU Kabupaten Probolinggo. Mungkin juga pernah menjadi penyelenggara juga sebelumnya ya. Bisa ceritakan Pak Chung, kenapa kok bisa pas ini masuk sebagai salah satu pimpinan di KPU Kabupaten Probolinggo ini? Sebetulnya kalau lihat apa ya yang ada pada diri saya bisa mengatakan bahwa saya itu mungkin syahwatnya di politik. Ini saya katakan begitu karena memang pada saat saya masih mengajar di sekolah, saya introspeksi diri bahwa
Dan sering saya ceritakan itu ke murid-murid bahwa saya sepertinya sulit untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Saya sampaikan itu. Kenapa? Kenapa Pak? Ya karena memang pengajar itu atau guru itu kan memang salah satu syarat yang menurut saya itu harus ada pada diri guru adalah telaten. Telaten ini yang sulit pada diri saya. Saya kurang telatenan. Sehingga saya mengatakan bahwa kalaupun saya mengajar itu saya menghargai ya, latar belakang pendidikan saya sesuai dengan apa yang disampaikan istri saya. Bahwa saya berlatar belakang pendidikan guru, mosok tidak jadi guru. Akhirnya oke lah, saya jadi guru itu. Jadi kalau apa itu syahwat, saya lebih senang di politik. Oh gitu. Berarti, tetapi kenapa di samping sebagai seorang pengajar waktu itu juga sebagai seorang kepala sekolah? Dia kan berarti diperhitungkan apa ya, aura kepemimpinan dari Pak Chung waktu itu. Kalau sebagai kepala sekolah saya kan tidak pernah melamar. Iya betul. Biasanya diminta. Biasanya diminta. Ya. Kalau sebagai guru, walaupun saya mengatakan saya tidak punya watak guru, tapi saya berusaha untuk menjadi guru yang baik. Berusaha. Mungkin dari situ, dari pengalaman sekian tahun jadi guru itu, lalu saya dipercaya untuk jadi kepala sekolah. Walaupun saya seringkali menolak. Sebelumnya saya seringkali diminta untuk jadi kepala sekolah, tapi saya tidak pernah mau. Jadi saya katakan cukup jadi wakasek saja, gitu saja. Nah, beberapa tahun terakhir ini kemudian saya tidak menemukan alasan sudah untuk menolak lagi, sehingga jadilah saya kepala sekolah. Ya, setiap tugas yang diberikan selalu ingin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kayaknya seperti itu dari ceritanya tadi. Apa seperti itu Pak Jang? Saya insya Allah memang mungkin karakter saya ya. Jadi saya kepingin kalau ada pekerjaan itu bisa segera selesai, segera bisa dikerjakan itu ya. Jadi kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus nunggu besok? Satu itu. Yang kedua, harus maksimal. Harus maksimal. Jadi maksimal itu dalam artian saya tetap menghargai seseorang itu mampu atau tidak, itu pasti ada kan? Pasti ada. Tapi saya katakan, walaupun itu tidak mampu, saya maksimalkan sesuai kemampuannya. Jadi itu yang ada pada diri saya, sehingga ketika saya diberi amanat jadi kepala sekolah itu, ya saya berusaha untuk maksimal. Dengan kondisi yang ada. Saya tidak ingin kata-kata muncul itu, wah saya tidak mampu ini Pak, saya tidak mampu itu. Coba dulu. Itu semaksimal mungkin, coba dulu. Itu memang kadang-kadang anak buah saya itu mungkin karena tidak terbiasa dengan ritme kerja saya, ada saja yang gerundel juga. Ngapain, apalagi saya cuma di sekolah swasta. Ngapain begini? Tapi ya biarin sudah. Saya pikir negeri dan swasta itu sama. Swasta kalau asal sungguh-sungguh bisa juga seperti negeri. Saya kira itu. Luar biasa prinsip dalam meningkatkan etos kerja sahabat Bawaslu ini perlu ditiru, bahwa pertama dalam setiap amanah yang diberikan harus benar-benar dijalankan sesuai dengan kemampuan kita Pak Chung ya. Kemudian yang kedua, terhadap pekerjaan kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus ditunda besok, kan gitu ya. Luar biasa. Ini yang bisa kita petik sahabat Bawaslu terkait dengan kinerja amanah yang diberikan. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Chung. Kok Pak Chung kemudian dari mengajar itu betul juga sebenarnya sih passionnya ke politik ya.
Kemudian setahu saya Pak Cung pernah ketemu dengan saya dulu di pemilu tahun berapa lupa saya, menjadi Panwascam ya, sama-sama jadi Panwascam. Ceritanya gimana Pak Cung? Saya gini, jadi pengalaman pertama saya tuh jadi ketua PPK. Ketua PPK. Oh, berarti di penyelenggara pelaksana? Ya, jadi jajaran KPU ya? Ya. Saya jadi ketua PPK itu pertama kali ketika kita pemilu 99. Jadi ketika 48 partai. Oh iya, setelah reformasi berarti. Iya, saya ketua PPK-nya Pak Jaka. Jadi anak buah saya pada saat itu ya 47 partai, karena waktu itu dipajarakan ada semua 48 partai. 48 itu ada semua ya. Wow. Sehingga PPK pada saat itu kan dipilih dari orang-orang partai. Iya. Visionernya itu. Nanti Pak Cung waktu itu dipilih? Iya. Dari partai juga? Dari partai. Oh iya. Dari partai. Oh, berarti karena 48 maka masing-masing pimpinan gitu ya? 48 dengan ketua sudah. 48 dengan ketua? Iya. Jadi komisionernya numpuk itu Iya, kecamatan. Wow. Waktu itu pajarakan lengkap, 48 partai ini ada semua waktu itu. Jadi gimana cara mengatur pekerjaannya itu Pak Jong? Nah, kalau terkait dengan pekerjaan tidak seperti sekarang. Iya. Tidak seperti. Kalau sekarang itu jauh lebih tertib sudah menurut saya. Kalau saya bandingkan dengan dulu tahun 99. Iya. Sekarang tuh menurut saya enak sudah lebih apa ya, efisien, efektif dan betul. Lebih proporsional juga ya Pak Cung ya. Terus gimana setelah itu tahun 90-an menjadi komisioner PPK? Ya setelah itu vakum, baru ke Panwas itu. Panwas 2 kali setahu saya juga. Iya, saya juga lupa tahun berapanya. Jadi ya sering juga saya gagal. Ya berusaha juga ya daftar. Cuman memang karena saya itu seperti tadi saya katakan bahwa mungkin memang syahwatnya saya di politik, saya tidak pernah jerah. Iya. Daftar, tidak pernah jerah. Termasuk sekarang yang di KPU ini. Saya juga tidak nyangka, karena saya pikir saya di KPU itu insya Allah mulai ada yang namanya makhluk KPU di kabupaten ini. Saya kayaknya salah satu pesertanya terus. Oh, peserta yang sering ikut. Gugur di 10 besar, gugur di 10 besar itu. Tapi ya tidak pernah jerah memang saya. Walaupun ada teman yang mengatakan bahwa tak kapok Pak Jong, enggak, itu saya biarin. Ya mungkin karena saya sudah sahabatnya di politik ya, sehingga tidak pernah jerah, tidak ada beban apapun, ada pendaftaran ya ikut daftar aja. Iya. Ya, wajadahnya luar biasa. Itu betul. Luar biasa. Jadi sama seperti yang pernah dengar cerita dari pimpinan kami, nih sekarang beliau sudah ada di Bawaslu RI nih, Pak Toto Haryono, sama seperti Pak Jong. Dan beliau itu menjalankan ikhtiarnya itu terus menerus ikut. Ternyata ya hasilnya luar biasa karena menjadah wajadahnya ikhtiar. Jadi konsepnya sebenarnya ada pertama niat diaplikasikan melalui kemauan yang kuat, kemudian ikhtiar diaplikasikan dengan menjadah wajadahnya, fokusnya juga, kemudian yang terakhir ya doanya itu Pak Jong ya. Doa itu yang terpenting. Luar biasa ini. Dan sekarang sudah menduduki jajaran pimpinan KPU Kabupaten Probolinggo di divisi apa Pak Jong? Divisi Hukum dan Pengawasan. Oh, divisi Hukum dan Pengawasan. Oh, sekarang kalau di RI itu dipegang Mas Afif ya. Jadi dari Bawaslu beliau. Sekarang di KPU dan menjadi divisi Hukum dan Pengawasan. Menjadi atasannya Pak Cung ini ya. Ke depan ini. Luar biasa. Orangnya visioner Pak Jong, bagus itu Mas Afif. Selanjutnya ini Pak Jong, terkait dengan sekarang ini kan
sebenarnya menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan pemilihan, atau orang Lazim menyebutnya pilkada ya. Kalau pemilu itu tanggal 14 Februari 2024, kalau pemilihannya atau pilkadanya 27 November. Persiapan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Pak Cung, mungkin secara khusus sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, atau secara umum lah sebagai KPU Kabupaten Probolinggo ini? Kalau terkait dengan Divisi Hukum sampai dengan saat ini itu tentu tidak ada persiapan khusus seperti divisi-divisi yang lain. Iya, iya. Kalau Divisi Hukum, jadi istilahnya kalau di kami itu Divisi Hukum ini selimutnya KPU kan. Iya, iya, iya. Jadi apa ya? Lebih banyak menunggu. Banyak menunggu. Tapi kalau sekarang otomatis zakat kita kan belum tahapan. Iya. Tentu kita akan menunggu tahapan yang akan dilakukan, yang fokusnya sekarang itu kan di pendaftaran partai. Iya. Pendaftaran partai dan tentang sistem informasinya juga partai politik ya. Jadi belum ada action yang terkait dengan itu secara khusus yang dilakukan Divisi Hukum. Iya, kecuali memang karena Divisi Hukum tentu akan mengkaji per KPU dan seterusnya itu Pak Cung ya. Itu kan belum. Iya, belum ya, karena nanti akan ada masanya gitu Pak Cung. Iya. Karena sudah mulai ada pelatihan untuk itu? Pelatihan belum. Belum ya? Belum. Jadi kita sekarang kan untuk persiapannya ini saja pelatihannya baru akan dimulai. Tapi secara khusus terkait dengan tahapan-tahapan itu belum. Berarti secara umum KPU melaksanakan giat-giat yang sudah ditentukan tadi, seperti kemarin pemutakhiran data pemilih itu Pak Jong ya. Pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan itu ya. Yang selalu dilakukan setiap bulan. Setiap bulan itu kita lakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait. Iya, termasuk Bawaslu. Termasuk Bawaslu yang rutin diundang. Iya. Kalau ngundang yang lain kayaknya masih belum. Iya. Karena ya ada faktor yang lain belum bisa kita lakukan, ya, belum bisa mengundang faktor X karena itu sama dengan Bawaslu aja. Jadi Bawaslu juga seperti itu, karena masa pandemi ini luar biasa refocusing ya, sehingga mengakibatkan Riko pusing. Oke, luar biasa Pak Cung. Perbincangan kita ada beberapa motivasi sahabat Bawaslu yang bisa kita ambil dari perbincangan kita ini. Jadi bagi semuanya, manjata-manjata itu perlu dalam setiap pekerjaan, sesungguh-sungguh fokus dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila kita sudah diberi amanah, maka kita harus benar-benar melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ya terus kita lakukan, terus berikhtiar untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Cung Ali Samsuri, salah satu pimpinan KPU Kabupaten Probolinggo, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Pak Cung ya. Luar biasa Pak Cung. Seperti biasa saya ingin minta closing statement pada Pak Cung. Silakan tentang masalah apa, motivasi kepada sahabat Bawaslu, monggo, karena ini penting bagi kami untuk biasa kami siarkan kepada sahabat Bawaslu. Baik, sahabat Bawaslu, saya cuman punya sebuah kalimat yang insya Allah itu menjadi motivasi bagi diri saya, yaitu jangan pernah menyerah untuk berusaha. Saya kira itu. Wow, luar biasa. Jangan pernah menyerah untuk terus berusaha. Betul sekali, karena itu memang adalah prinsip agar orang menjadi sukses. Di samping kita punya niat yang luar biasa, di mana niat itu dienjawantahkan dengan kemauan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah fokus, di mana fokus ini tugas kita adalah fokus kepada bagaimana ikhtiar kita
yaitu kesungguhan kita, jangan menyerah dalam menjalankan tugas. Kemudian yang terakhir, jangan lupa doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu adalah merupakan sebuah keyakinan kita. Karena keyakinan akan Allah akan membuat kita yakin akan segala hal, termasuk akan kesuksesan. Luar biasa sahabat Bawaslu. Pak Cung, terima kasih telah hadir bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Luar biasa motivasinya. Semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan saya dengan Dr. Andes Cung Ali Samsuri, pimpinan KPU Kabupaten Probolinggo di edisi 82. Bersama saya Cak Qorib, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Allahumma fi'il wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.